Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Angkatan Ketiga. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang eh, membuat RPS ya, membuat RPS, rencana pengembangan sekolah. Nah, di dalam rencana pengembangan sekolah ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama, ini kan ada sampai 5 jam ya. Nah, jam pertama Bapak dan Ibu menyimak dulu review yang hari kelima yang kemarin itu. Di dalam hari kelima kemarin itu Bapak dan Ibu jadi masih perlu perbaikannya adalah pada eh, strategi. Jadi strategi itu tolong kasih nama ya agar bagus sekali gitu ya. Dan bagus-bagus si strategi itu namanya yang unik dan menarik. Kemudian yang kedua di langkah-langkah itu dalam bentuk pointer-pointer saja, tidak dalam bentuk narasi yang panjang-panjang, enggak. Dalam bentuk pointer-pointer saja yang mudah dipahami oleh orang yang membaca begitu. Nah, kemudian yang ketiga ini butuh sekali. Jadi Bapak dan Ibu harus menuliskan langkah-langkah strategi itu. Jangan, kan aneh kalau menuliskan dulu apa yang bisa diambil dari orang lain, tetapi langkah-langkah sendirinya belakangan. Tidak, tapi kita ambil dulu langkah-langkah diri sendiri ya untuk sekolah kita, kemudian nanti ngambil dari orang lain itu belakangan, bukan dibalik Bapak dan Ibu. Nah, dalam mengambil langkah-langkah dari orang lain yang nanti bisa digunakan di sekolah Bapak dan Ibu, itu juga sama. Silakan dimodifikasi dalam bentuk pointer-pointer. Itu bisa diadopsi langsung atau dimodifikasi. Nah, kira-kira review yang kemarin itu seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentu saja manfaat yang bisa diambil dari apa namanya dibuatnya pemetaan atau rekapitulasi pekerjaan nomor 7 itu agar Bapak dan Ibu mudah mengambilnya gitu. Karena kalau hanya mendengarkan saja itu rupanya tidak bisa dicerna sedemikian rupa dan dituliskan begitu ya. Maka saya membantu Bapak dan Ibu melalui format yang saya buat dalam Google Sheet ini. Sebetulnya seharusnya itu menggunakan totally dari LMS. Tapi mengapa saya mengambil kebijakan seperti ini di dalam pembelajaran? Itu ya karena kesulitan. Bapak dan Ibu itu apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, disampaikan oleh saya tidak serta-merta dengan mudah bisa dicerna, diambil manfaatnya, kemudian diimplementasikan. Betapa sering saya menyampaikan sekali, dua kali, tiga kali sesuatu konsep yang Bapak dan Ibu sudah pahami, tapi dalam implementasinya nggak bisa dipraktekkan, entah lupa lagi dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam pembelajaran ke-6, dalam pembelajaran ke-6 ini kita akan membuat RPS. Setelah tadi menyimak ya review pembelajaran yang hari kelima, kemudian kita sudah memperoleh manfaat ya. Diharapkan hari ini Bapak dan Ibu sudah mengunggah seluruh tugas 07 ya di LMS. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekarang ini akan menyimak terkait dengan paparan membuat LMS gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya lakukan. Nah, manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran yang kemarin yaitu ada manfaat yang bisa kita ambil untuk diri sendiri ya sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer, tentu saja eh, tentu harus mengembangkan diri dalam bentuk PKB ya secara formal dan dalam bentuk bentuk lain pengembangan dirinya secara substansial. Nah, jadi baik dalam bentuk pengembangan diri di kompetensi juga peningkatan kompetensi kepribadian, sosial, ya. Nah, itu cenderungnya ke pengembangan diri ya. Namun sebagai leadernya, sebagai kepala sekolahnya, tentu Bapak dan Ibu akan mengembangkan kompetensi. Bagaimana di kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi serta di kompetensi kewirausahaan.
Itu yang pertama untuk Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sekolah. Ya, sekolah ya pengembangan sekolah. Nah, di sini akan kita tindak lanjuti dengan pengembangan sekolah gitu. Di dalam pengembangan sekolah ini, Bapak dan Ibu, eh, tentu saja kita membuat RPS ya, membuat RPS. Nah, yaitu dengan selanjutnya mengunggah tugas 07 ya. Nah, kemudian kita refleksi. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa sih yang saudara dapatkan setelah mengikuti pembelajaran berbagi praktik baik? Nah, 3 poin saja, silakan. Bapak dan Ibu, apa manfaatnya setelah mengikuti pembelajaran berbagi praktik baik? Yang kedua, sejauh mana kegiatan pembelajaran ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah? Silakan, ini dulu di renung-renung. Baik, Bapak dan Ibu, sudah ya ada jawabannya. Nah, selanjutnya kita pada hari ke-6 ini di IST akan mencoba untuk menyusun rencana pengembangan sekolah, gitu ya. Nah, target kompetensinya adalah bahwa setelah dalam pembelajaran ini diharapkan mampu memecahkan masalah ya yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja KS. Kata kuncinya apa Bapak dan Ibu ini? Di pembelajaran. Begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tentu saja di bidang manajemen kewirausahaan dan supervisi guru juga tendik gitu. Nah, tujuan pembelajarannya ini menyusun RPS. Alur pikirnya dalam menyusun RPS ini yang pertama ini mengidentifikasi masalah pembelajaran. Gitu ya. Nah, ini kan kita sudah punya ini. Masalah utama kita sudah punya yang ada di sekolah kita, yang ada di tugas 2 dan tugas 6. Nah, sekarang dilanjutkan di tugas 8. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pemecahan masalahnya pun sudah punya juga. Gitu ya. Dan dalam pemecahan masalah ini banyak alternatifnya yang sudah Bapak dan Ibu buat. Dan Bapak dan Ibu pun sudah memilih solusi terbaiknya. Nah, jadi ini ada di tugas 2, tugas 6, dan sekarang ada di tugas 8 yaitu membuat program pengembangan sekolah gitu ya. Nah, untuk apa program pembuatan sekolah ini? Yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi kepada tentu saja berorientasi kepada peserta didik ya, untuk menciptakan student well-being, kesejahteraan, kebahagiaan dari kebahagiaan siswa, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana langkahnya menentukan masalah dan solusi terbaik ini? Ini sudah dilakukan. Yang hijau, yang ungu, kemudian yang merah ini sudah dilakukan. Lalu akan kita lakukan membuat rencana pengembangan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, caranya begini. Unduh dulu tugas 8 ya, menyusun matrik RPS. Setelah diunduh kemudian ya diisi. Nah, di sini diisinya. Jadi dalam menyusun tugas 08, menyusun praktik RPS ini, Bapak dan Ibu tentukan dulu tujuannya apa. Ya, tujuan. Tujuan itu diperoleh dari mana? Ya dari tadi, ya dari solusi tadi. Nah, yang ini nih. Ya, solusi terbaik. Dari si solusi terbaik itu tujuannya apa? Nah, dari tujuannya apa, kemudian kita tentukan indikator keberhasilannya. Ya, ciri-ciri dari tujuan itu berhasil diraih. Oke, selanjutnya kalau indikator keberhasilannya sudah, buatlah program sekolah. Dinamai ya kegiatannya, program sekolahnya seperti apa? Apa namanya? Kasih nama. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatannya seperti apa? Dari mulai persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Oke, selanjutnya sumber dayanya dari mana saja? Pertama, sumber dana dari mana? Sumber tenaganya dari mana?
dan sumber biayanya dari mana juga gitu. Dan student well-being apa yang akan diharapkan dari kegiatan ini semua, begitu. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi bahwa dalam menyusun matrik ini sesistematik mungkin. Sekali lagi, tujuan diperoleh dari apa? Solusi terbaik yang sudah kita buat. Tujuannya apa? Kemudian indikator keberhasilannya bagaimana? Ya, contoh misalnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran berbasis IT. Nah, indikator keberhasilannya pertama, guru bisa misalnya ya, guru bisa mengoperasikan Google Classroom, aplikasi Google Classroom. Guru bisa membuat kuis dengan menggunakan aplikasi Zoho. Guru bisa membuat apa? Ya membuat penilaian dengan menggunakan aplikasi Google Form dan seterusnya gitu ya. Nah, ini indikator keberhasilannya. Program kegiatannya misalnya workshop apa workshop peningkatan pembelajaran guru berbasis IT gitu ya misalnya. Langkah-langkah kegiatannya yang pertama rapat ya perencanaannya rapat guru juga rapat dulu dengan rapat pimpinan di sekolah. Kemudian yang kedua membuat surat undangan baik untuk peserta maupun untuk narasumber. Ya, yang ketiga mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk kegiatan. Kemudian yang keempat tentu saja di situ ada pembiayaan ya, pembiayaan untuk siapa? Narasumbernya, untuk transport, untuk honor, kemudian juga honor untuk guru ya, peserta dan seterusnya. Lalu bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya? Dah bagus di situ sampai ada outputnya apa, ya keluarannya apa dari ke pelaksanaan kegiatan itu. Dan terakhir dievaluasi, sudah tercapai belum tujuannya, ya meningkatkan tadi kualitas pembelajaran guru dengan berbasis IT atau dengan menggunakan IT. Sumber dayanya dari mana? Apakah dari BOS, ya, ya sesuai dengan Permen 8 tahun 2020 itu, tentu saja. Kemudian yang kedua, sumber dayanya sudah ada, ya dilanjutkan dengan sumber tenaganya. Tenaganya, kalau sumber biayanya sudah ada, misalkan dari BOS atau dari BOPD, nah kemudian dilanjutkan dengan sumber tenaganya. Sumber tenaganya siapa? Fasilitatornya siapa? Ya, narasumbernya siapa? Kemudian pesertanya siapa yang akan ini kan. Kemudian juga outputnya apa. Lalu ini student well-being apa? Ya, kebahagiaan apa? Student well-being, kesejahteraan. Ya, misalnya student well-beingnya adalah anak menjadi sangat familiar dengan teknik pembelajaran berbasis IT gitu. Ya, karena dunia sekarang ya dunia IT, anak-anak memang dunianya di situ. Sehingga akan merasa berada dalam atmosfer anak-anak gitu ya, Bapak dan Ibu. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan Bapak dan Ibu mulai bekerja merancang RPS dan jangan lupa nanti tugas 8-nya diunggah kalau sudah sempurna. Begitu. Nah, kalau belum sempurna diskusikan terus dengan rekan-rekan gitu ya. Jadi nggak usah pelit dengan memberikan masukan kepada rekan-rekan dan kita pun tidak usah khawatir ya. Kita meminta masukan dari rekan-rekan sesama. Jadi dengan diskusi itu tidak ada orang yang rugi dengan berdiskusi. Oke, sekian dulu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.